Baik, terkait pembelajaran minggu lalu tentang hewan dan tumbuhan, Ibu akan bertanya apakah masih ingat apa makanan kesukaan kucing? Ya, Ulpa? Oh, Whiskas punya kucing? Iya, ada lagi? Iya, benar. Nah, jadi makanan kesukaan kucing atau makanan kucing itu ada daging segar seperti ayam, ada juga yang suka daging sapi, ikan juga bisa menjadi makanan alternatif yang sehat untuk kucing. Mengapa tumbuhan perlu air? Ada yang bisa jawab? Ya, apa? Agar tidak mati. Betul. Ada yang bisa menambahkan lagi? Agar tetap hidup. Benar. Nah, mengapa tumbuhan memerlukan air? Karena air sangat penting untuk proses pertumbuhannya. Nah, dalam proses fotosintesis juga di mana mengapa tumbuhan memerlukan air? Karena air merupakan salah satu elemen yang sangat penting. Nah, air sangat penting dalam proses fotosintesis di mana tumbuhan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi matahari untuk membuat makanan. Tanpa air, fotosintesis tidak dapat terjadi dengan efisien dan dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tumbuh itu sendiri. Seperti itu ya anak-anak, jadi air itu sangat penting bagi kehidupan tumbuhan dan kita juga sebagai manusia. Sebelum kita mulai membahas tumbuhan, mari kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya atau minggu lalu. Kita telah belajar bahwa tumbuhan adalah makhluk hidup yang sangat penting bagi kita dan lingkungan kita. Sekarang Ibu akan bertanya, bagaimana tumbuhan itu bisa bernafas? Apakah ada yang bisa memberikan jawaban atau pendapatnya? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ya, apa? Karena tumbuhan adalah makhluk hidup, jadi bisa bernapas. Ya, ada lagi? Tidak ada. Nah, tumbuhan itu seperti manusia dan hewan. Tumbuhan juga membutuhkan oksigen untuk bernapas, tetapi prosesnya sedikit berbeda. Kak, manusia menghirup udara untuk mengandung oksigen. Oksigen diangkat ke paru-paru dan diserap oleh darah. Oksigen kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk memproduksi energi. Karbon dioksida yang dihasilkan diangkut kembali ke paru-paru, dikeluarkan saat bernafas. Itu jika manusia. Dan kalau tumbuhan melakukan fotosintesis menggunakan cahaya matahari, air, karbon dioksida untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Mereka juga melakukan respirasi, mengkonsumsi oksigen, dan memproduksi karbon dioksida serta sedikit energi. Oksigen yang dihasilkan selama fotosintesis dilepaskan ke udara sebagai produk sampingan. Nah, itu perbedaannya kenapa manusia dan tumbuhan itu bernafas, karena sama-sama makhluk hidup dan prosesnya itu Satu hal menurut kalian yang paling menarik tentang tumbuhan? Apa? Akarnya kenapa? Kuat. Rantingnya kenapa? Bisa jadikan bahan bakar. Iya. Apa? Oh, buahnya bisa dimakan. Iya. Betul sekali. Ya, benar. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan tumbuhan? Ya, tumbuhan adalah makhluk hidup yang biasanya tetap di satu tempat dan bisa
membuat makanan sendiri dari sinar matahari, air, dan udara. Nah, mengapa tumbuhan perlu sinar matahari? Iya, tumbuhan perlu sinar matahari karena untuk melakukan fotosintesis dan membuat makanan itu sendiri. Mengapa hewan dan tumbuhan sangat penting bagi kehidupan kita? Ada yang bisa menjawab? Karena kita makhluk sosial. Ada yang bertanya, ada yang bisa menjawab lagi? Karena hidup berdampingan. Ya, terima kasih ya atas jawabannya. Jadi, hewan dan tumbuhan memberikan makanan, hewan memberikan daging, susu, dan telur yang menjadi sumber protein bagi kita sebagai manusia. Tumbuhan juga memberikan buah, sayuran, dan biji-bijian yang menjadi sumber energi dan nutrisi yang sangat penting. Nah, apa yang tumbuhan butuhkan untuk tetap hidup? Air, tanah, dan matahari. Ya, terima kasih ya. Ada yang bertanya lagi? Apa yang tumbuhan butuhkan untuk tetap hidup? Tanah, air, dan udara. Agar apa? Agar tetap hidup. Terima kasih ya jawabannya. Nah, bahwa tumbuhan membutuhkan beberapa hal dari lingkungannya untuk tetap hidup. Salah satunya adalah sesuatu yang sering kita minum. Apa ayo yang sering kita minum? Ya, air. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi ini dapat dipahami dan belajar kembali ya. Jangan lupa belajar di rumah bersama ibu dan ayahnya. Sekian dan selamat ketemu di minggu depan bersama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.